Helena Putri dari Prodi S1 PGSD dengan NIM 87797444. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pencemaran lingkungan, faktor, dampak, dan cara menanggulanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Dengan nama Helena Putri, bisa dipanggil Putri, saya akan memberi sedikit materi dan penjelasan tentang pencemaran lingkungan, faktornya, dampaknya, dan cara menanggulanginya. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran dulu, mohon ketua kelasnya berdoa dulu, dipimpin. Berdiri. Beri salam kepada guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Duduk kembali. Yang sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya absen dulu ya. Vina, Nismana, Nisa, Tommy, Kaisa, Lala, Sarika, Nafa. Oke, kita mulai ya. Kalian tahu nggak pencemaran lingkungan itu apa? Ada yang tahu nggak di sini? Nggak ada ya? Nah, tak jelasin ya. Belum ada yang tahu ya? Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya suatu kejadian dengan perkembangan teknologi dan ekonomi. Pencemaran lingkungan juga bisa disebabkan oleh aktivitas manusia dan aktivitas murni dari alam yang mengakibatkan perubahan pada ekosistem. Pencemaran lingkungan dibagi tiga. Ada yang tahu nggak pencemaran lingkungan itu apa? Tiga-tiganya dibagi tiganya. Betul, pencemaran udara, tanah. Masya Allah, pintar sekali. Kalau pencemaran air tahu nggak? Apa itu? Oke, yang dulu. Pencemaran air adalah masuknya zat-zat kimia berbahaya ke dalam sumber air, baik itu di sungai, di danau, maupun di laut dan di perairan lainnya. Jika pencemaran udara itu udara terkontaminasi zat-zat kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia, tumbuhan, makhluk hidup. Jika pencemaran tanah itu adalah masuknya zat-zat kimia berbahaya buatan manusia yang dapat merusak ekosistem dalam tanah. Jika tanah tidak tercemar, dia akan bisa subur. Saat ditanamin entah itu tomat, entah itu cabai, itu bakalan tumbuh. Tetapi jika sudah rusak, maka jika tumbuh-tumbuhan itu tidak dapat dimakan, karena itu kan berbahaya. Kalau sudah terkena pencemaran, dampaknya buat tubuh juga bisa keracunan. Pencemaran air. Ada yang tahu nggak faktornya ulah manusia itu apa saja? Betul. Terus ada yang tahu lagi nggak? Selain itu,
dibuang limbah. Sampah dan limbah yang tidak diolah langsung dibuang entah ke sungai, entah ke laut, entah ke danau. Itu dapat merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Ikan-ikan yang biasanya punya terumbu karang jika terkena zat kimia berbahaya bakalan kehilangan tempat tinggalnya, bisa mati dan tidak akan hidup lagi. Jadi punah. Kebakaran alam ini bisa disebabkan dengan bencana alam. Bisa erosi, bisa gunung meletus yang mengeluarkan lahar. Laharnya mengotori sumber air. Seperti itu. Faktor pencemaran udara kalian tahu nggak? Apa? Motornya mengeluarkan karbon monoksida. Faktornya jika pencemaran udara itu kebanyakan dari kita aktivitas bermotor itu kan mengeluarkan karbon monoksida yang sangat berbahaya, itu bisa mempengaruhi polusi udara. Terus bisa dengan cara pembakaran sampah di perkarangan yang banyak, sampahnya banyak, itu dapat mengeluarkan gas beracun yang nggak baik untuk kesehatan juga. Kalau faktor alamnya itu faktor alam bisa dengan hujan asam dengan tingkat asamnya yang sangat tinggi. Saat hujan asam turun, itu kan pH-nya kan tinggi banget itu. Nah, jika menyentuh tanah, maka akan merusak unsur tanah. Nah, ini unsur tanah, terus mengeluarkan logam berat juga. Material gunung meletus itu juga sangat berbahaya, bisa dapat merusak ekosistem yang ada di tanah dengan vulkaniknya yang beracun. Kedua, faktor pencemaran air. Nah, cara mengatasi pencemaran air dengan tidak membuang sampah dan bahan yang berbahaya ke sungai. Itu akan menjaga ekosistem yang ada di sungai, entah di laut, di danau, menjadi aman. Sebaiknya kalau limbah itu mau dibuang ke sungai, lebih baik diolah dulu sebelum dibuang. Akan lebih jauh lebih aman. Seperti ini, ada di sini. Terus bisa juga dengan melakukan pembersihan sungai secara teratur dan terjadwal gitu. Jadi sungai yang awalnya banyak sampah, terus ada kotor, kayak itu bisa sampahnya lebih kurang, bisa jadi kembali. Terus juga bisa dengan cara mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan yang dapat merusak dan mengotori sumber air dan membahayakan manusia. Cara mengatasi pencemaran udara bisa dengan yang aktivitas manusia, kita kan sering pakai sepeda motor, nah itu dikurangi, bisa pakai transportasi umum, bisa bersepeda, bisa berjalan kaki. Itu akan mengurangi dampaknya pencemaran udara. Dan tidak membakar sampah di perkarangan rumah karena berbahaya abunya, asapnya juga. Untuk pernapasan itu menjadi terganggu. Terus bisa dengan cara mengadakan penghijauan penanaman, entah tanaman, entah pohon. Jadi itu akan menyerap karbon monoksida, dioksida. Cara mengatasi pencemaran tanah bisa dengan memilah sampah sebelum dikubur. Ada yang sampah kan, ada yang organik, ada yang anorganik. Ada yang tahu nggak sampah organik itu apa jenisnya? Seperti daun-daunan kering, seperti itu masih bisa terurai. Sedangkan yang anorganik itu plastik yang tidak dapat terurai, botol, entah kaca, itu juga tidak bisa terurai. Walaupun dikubur pun sampai ribuan tahun, itu akan sulit terurainya.
bisa jadi dengan cara lagi kita tuh kan awalnya kan pakai banyaknya pakai plastik kayak gitu, itu tuh menyebabkan pencemaran. Bisa dengan cara mendaur ulang plastik, bisa cara memakai lagi plastiknya, dipakai lagi, atau kalau nggak mau pakai plastik juga nggak apa-apa, jadi pakai tempat satu kali pakai. Entah untuk belanja yang bukan terbuat dari plastik dipakainya, itu lebih bagus. Terus bisa dengan cara pengomposan. Kita kan banyak petani-petani yang pakai pupuk kimia, entah pestisida, itu kan benar-benar bahaya. Apalagi kalau secara lebih pakainya benar-benar banyak, itu kan menumpuk di dalam tanah, kumpul. Dan jika dibiarkan terus-menerus, maka akan timbul racun. Dan jika ditanami, tanamannya nggak boleh dimakan karena beracun, berbahaya. Bisa beralih fungsi dari yang pupuk kimia apa itu jadi ke pengomposan yang alami, yang dari sayuran, makanan sisa, itu bisa jadi kompos. Kesimpulannya, ketiga jenis pencemaran ini tuh sungguh berkaitan erat. Contohnya jika sering ada efek rumah kaca itu kan menimbulkan panas kan, panas itu juga dapat menimbulkan hujan asam. Hujan asam yang turun ke bumi itu dapat menimbulkan unsur dalam tanah terganggu, seperti itu, dan merusak unsur tanah dan ekosistem yang di dalam tanah. Sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika saya menjelaskannya kurang atau kalian sudah ada yang kurang paham, tapi rata-rata dari yang tak kasih soal pada bagus semua nilainya, alhamdulillah. Makasih ya. Sekian, sampai jumpa.